Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thanks God that in this evening we can meet again in the subject of literature in the teaching history. Today we are going to listen the student presentation related to their topic themselves, and student will present their PowerPointers. Firstly, Safira S.R. Alhasa, and then Jessie A. Anesti, Kurniati Nurdin, Diah P. Standingroom, and lastly, Afrizal Ari. Okay, let's start our lecture this evening by reciting together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, firstly, I would like to give opportunity to Safira S.R. Alhasa. Safira, time is yours in 5 minutes, please. Baik, izin minta tolong untuk share screen kepada Alif ya. Ya, baik, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi dengan judul Representasi Bumi Putra pada Masa Kolonialisme dalam novel Max Havelaar karya Multatuli. Di mana dalam pembelajaran sejarah, isi dari novel ini masuk ke dalam materi kelas 11 KD 3.3 mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Menurut fakta sejarah, berdasarkan rentang tahun 1855 hingga 1856 di Lebak, Banten, yang mana menjadi salah satu latar tempat dalam novel tersebut, masyarakat saat itu secara umum terkena dampak dari praktik kolonialisme, di mana dampak dari praktik tersebut meliputi segi politik, psikologis, pendidikan, sosial ekonomi, serta kebudayaan dan agama. Ekonomi sebagai salah satu di antaranya berkaitan erat dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sisi ekonomi yang menjadi dampak dari kolonialisme ini salah satunya mengenai kepemilikan harta pribadi, di mana perilaku sewenang-wenang penjajah berlaku pada aktivitas mereka yang mana kerap merampas harta pribadi dari bumi putra dengan tujuan serta kepentingan mereka sendiri. Adapun karakter dalam novel Max Havelaar yang mengalami penindasan berupa penyitaan terhadap kepemilikan harta pribadi ini adalah ayah dari Saijah, yang mana diceritakan ayah Saijah ini memiliki istri dan beberapa anak laki-laki dan perempuan, dan diantaranya salah satu dari mereka itu bernama Saijah. Ayah Saijah ini memiliki kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, di mana pekerjaannya sebagai petani kala itu amat sangat membutuhkan kerbau ini untuk mempermudah pekerjaannya. Dan bertani adalah satu-satunya mata pencaharian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika kerbaunya dirampas, ia amat sangat mengkhawatirkan tunggangan perekonomian keluarganya. Adapun kutipannya dalam novel ada pada halaman 303 bab 17 yang berbunyi seperti ini. Ayah Saijah punya kerbau untuk membajak sawah. Ketika kerbau ini dirampas darinya oleh pejabat distrik di Palangkujang, dia merasa sangat sedih dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama berhari-hari. Masa tanam sudah dekat, dan dia khawatir jika sawah tidak segera diolah, masa penyemaian akan terlewatkan, dan akhirnya tidak akan ada padi yang dipanen dan disimpan di lumbung. Isi dari novel tersebut juga menjelaskan bagaimana kelas sosial yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelas dominan, kelas menengah, dan kelas populer atau kelas bawah, di mana kelas dominan ini ditempati oleh para pejabat Belanda, kelas menengah ditempati oleh berbagai kalangan pejabat pribumi, dan juga kelas populer ini ditempati oleh para penduduk Jawa. Selain itu juga terdapat bentuk kekuasaan, yang mana meliputi penduduk bekerja tanpa bayaran di ladang milik bupati, merampas kerbau penduduk secara semena-mena, dan juga penerapan sistem kerja paksa dan juga pundutan. Dengan membaca novel Max Havelaar ini dapat diketahui fakta-fakta baru mengenai sejarah Indonesia pada masa kolonial, yang mana hal ini tidak diperoleh ketika membaca. Fakta tersebut antara lain mengenai perilaku kesewenang-wenangan pejabat bumi putra dan juga Belanda. Kemudian ada juga ironi dalam sistem feodal dan penderitaan rakyat khususnya petani, serta mengenai pelaksanaan dan proses sistem pajak yang dibebankan dengan secara tinggi-tingginya kepada para bumi putra.
Novel Max Havelaar karya Multatuli ini juga kontekstual dengan mata pelajaran sejarah Indonesia atau mungkin dikenal dengan sejarah wajib di sekolah, khususnya untuk materi mengenai masa penjajahan Belanda. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Safira. Your presentation, I think, exactly just 4 minutes. Okay, next, the presenter is Jessie A. Anesti. Jessie, time is yours in 5 minutes, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan kawan-kawan semuanya. Nah, saya di sini akan menjelaskan pembahasan saya yang berjudul Perkebunan Teh Era Kolonialisme, terutama pada tahun 1873 sampai 1903 dari novel Sang Juragan karya Hela Serapia Haas. Ada penjelasan menurut fakta sejarah, pasca Kerja Paksa, pemerintah kolonial didesak oleh pihak swasta mengenai kepemilikan tanah, agar pihak swasta diberi ruang untuk melakukan investasi di Hindia Belanda. Hasilnya, keluarlah Undang-Undang Agraria 1870. Salah satu maksud dari undang-undang ini adalah menjamin kepentingan modal besar partikelir yang akan menanamkan modalnya di lapangan pertanian dan perkebunan. Dengan memberi kesempatan kepada pemilik modal besar partikelir untuk mendapatkan tanah dengan jaminan dan pelindungan akan perkembangannya. Pada era ini, semua tanah tak bertuan atau tanah kosong yang dikuasai oleh negara, sehingga negara bertindak sebagai pemilik tanah. Hal ini dimungkinkan supaya negara dapat menjual hak penguasaan tanah kepada swasta, dan kawasan yang dianggap bebas kepemilikan, terutama daerah di dataran tinggi, didefinisikan sebagai tanah negara dan dapat disewakan pada swasta selama 75 tahun. Sejak itu, pengusaha-pengusaha perkebunan Belanda dan negara Eropa lainnya mendapatkan jumlah keuntungan yang luar biasa karena mendapatkan tenaga kerja dan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Beberapa komoditi utama yang ada di Jawa adalah gula, kopi, tembakau, teh, karet, cina, dan kelapa. Daerah dengan demografi dataran tinggi digunakan untuk menanam kopi, teh, cina, dan ketela di ladang-ladang. Sedangkan di dataran rendah, perusahaan perkebunan menanam tebu, kakao, alkohol, dan tembakau. Kemudian, membahas tentang novel berjudul Sang Juragan Teh karya Hela ini membahas tentang pengelolaan perkebunan teh oleh keturunan Belanda mempunyai tokoh utama bernama Edward Rudolf Verhoeven yang berketurunan Hindia Belanda sebagai pengelola kebun teh di Arjasari dan juga Gambung. Adapun hubungan fakta sejarah mengenai perkebunan Delay. fakta di mana teh dibudidayakan di Jawa, tepatnya di Bandung, dikarenakan Bandung memiliki suhu yang tepat untuk membudidayakan teh. Dalam novel ini juga disebutkan bahwa lahan di Arjasari memiliki dipilih karena lahan tersebut masih tersedia untuk disewakan dan dekat dengan permukiman warga, sehingga tidak susah untuk menemukan pekerja dan juga mandor yang siap dipekerjakan. Kedua, penyewaan 70 tahun. Mengikuti Undang-Undang Agraria, dan novel ini disambung dengan narasi, aku akan meminjam uang pada kakek Verhoeven dan aku yakin bisa membayar bunganya sebelum 70 tahun. Dan dalam epilog pun diberitahukan bahwa anak dari Rudolf bersama dengan anaknya pun masih berurusan dengan pengelolaan perkebunan teh. Yang ketiga, ada pengelolaan kebun. Dikarenakan Rudolf merupakan pria yang gigih untuk membuat sebuah perkebunan teh, terkadang ia ikut serta dalam pengelolaan kebun karena banyak dari pekerja yang belum mengerti mengenai pengelolaan kebun yang tepat sesuai dengan wilayahnya, seperti mengawasi para pekerja dengan sang mandor dan terkadang memarahi pekerja yang malas dengan narasi bahasa Sundanya kasar, ieu teh taneuhna kurang jero. Juga ada memberikan cara bagaimana mengoseng teh yang benar dan turut memikirkan mengenai sistem irigasi yang tepat sesuai dengan daerahnya di kebun Arjasari dan juga Gambung. Yang keempat,
Novel ini juga menambahkan sudut pandang bahwa tidak semua penjajah itu kejam dan semua pribumi itu ramah. Ditambah memberikan sudut pandang lain, ditambah Rudolf merupakan saudara dari Edward Dawes Dekker. Dia berusaha untuk mengelola kebunnya dengan tetap memanusiakan manusia. Di sisi lain, dalam novel ini juga di kaum pribumi beberapa kali dijelaskan dengan sikap yang tidak ramah, seperti saat Jenggot atau Mandor Rudolf menghasut para pekerja dengan narasi ulah daek, maaf sebelumnya kalau pakai bahasa Sunda kasar, ulah daek lamun dibere 3 bulan sabulanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much, Jessie. And the next presenter is Kurniati Nurdin. Kurniati Nurdin, time is yours in 5 minutes, please. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati Nurdin. Kali ini akan mempresentasikan tentang nasionalisme dan feminisme di Indonesia pada awal abad ke-20 dalam novel Bumi Manusia karya Pramudiana Kasur, yang materi ini berkaitan dengan sejarah Indonesia kelas 11 pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan bangsa Eropa dan pendidikan Indonesia bangsa masa kini. Nasionalisme menurut KBBI adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nah, secara lebih singkat, nasionalisme ini merupakan semangat kebangsaan. Tahapan nasionalisme di Indonesia yang modern, jelas dan konkret menurut Kahin terjadi pada abad ke-20 yang tentunya diakibatkan karena adanya kolonialisme. Nah, sehingga pada novel ini yang berlatarkan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, maka periode ini belum mencapai tahapan tersebut. Tapi benih-benih dari nasionalisme itu sendiri sudah tertanam pada beberapa tokoh. Hal tersebut terdapat dalam dialog Mingke dan Nyai Ontosoro pada novel Bumi Manusia halaman 494. Mingke, kita akan melawan. Berani kau nak nyok, kita akan melawan mak bersama-sama. Biarpun tanpa ahli hukum, kita akan jadi pribumi pertama yang melawan pengadilan putih, Naknyo. Bukankah itu suatu kehormatan juga? Berlawan, Mama. Berlawan, kita melawan. Kalau Anelis bisa kau bikin bangun untuk melawan, dia takkan jatuh bangun dalam kesakitan dan ketidakmampuan. Dia akan menjadi teman hidup yang terbaik bagi seorang suami seperti kau. Nah, pada dialog tersebut digambarkan tindakan nasionalisme yang kuat dalam diri Nyai Ontosoro dan juga Mingke untuk melawan bangsa Eropa yang telah melakukan ketidakadilan kepada keduanya, juga Anelis. Bahkan pengadilan tertinggi pun mereka akan lawan, meskipun tidak tahu bagaimana caranya, apa yang dilawan, dan tidak tahu alat maupun sasarannya. Dengan kemampuan dan ketidakmampuan mereka akan tetap melakukan bentuk tindakan perlawanan untuk memperoleh keadilan dari hukum Hindia Belanda. Nah, kemudian selanjutnya feminisme. Feminis dalam pengertian yang luas adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun sosial pada umumnya. Tokoh feminisme di Indonesia pada zaman kolonial dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini yang muncul pada akhir abad ke-20, di mana ia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, yang mana saudara-saudara laki-lakinya disekolahkan ke negeri Belanda, sedangkan ia tidak. Sehingga kemudian ia mempelopori didirikannya sekolah untuk perempuan. Pada novel ini terdapat 3 tokoh perempuan yang dianggap mempunyai nilai-nilai feminisme, yaitu Nyai Ontosoro, Anelis Malema, dan juga Yulia Magda Peters. Nyai Ontosoro di sini digambarkan sebagai tokoh yang percaya diri, berani mengemukakan pendapat, suka belajar, ramah, berwibawa, dan berpengaruh. Digambarkan juga ia sebagai seorang perempuan pribumi yang belajar secara otodidak sehingga ia memiliki pengetahuan Eropa dan juga dapat memimpin perusahaan yang besar, dibantu oleh anaknya Anelis. Kemudian Anelis, walaupun sikapnya yang kekanak-kanakan, tapi
Ia seorang yang rajin dalam membantu mamanya bekerja di perusahaan sebagai mandor. Ia juga cakap dalam memerintah pada pekerjaannya. Ia juga berwibawa, ramah, dan penyayang. Lalu terakhir ada Julia Magna Peters yang merupakan seorang guru dari Minke. Digambarkan yaitu memiliki pengetahuan yang luas, berpikir logis, berwibawa, dan juga berpengaruh. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much, Kurniati Nurdin. The next presenter is Diah P. Standing Room. Diah, time is yours in 5 minutes, please. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Pramesti Standing Room. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan saya, yakni berkaitan dengan kehidupan sosial pada masa kolonialisme abad ke-20 dalam naskah drama Nyai Ontosoro karya R. Griadi yang diadaptasi dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Nah, kompetensi dasar yang relevan dengan naskah ini tuh yakni kompetensi dasar 3.3, yakni menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Baiklah, sebelum saya membahas mengenai keterkaitan naskah drama dan fakta sejarahnya, di sini saya akan memaparkan beberapa fakta sejarahnya dulu. Nah, pada periode ini tuh masyarakat di Hindia Belanda telah terbagi ke dalam 3 golongan, yakni yang pertama itu ada golongan Eropa yang menguasai pemerintah dan birokrasi. Kemudian ada golongan dari timur gitu yang menguasai kegiatan perdagangan rata-rata, dan juga ada golongan pribumi. Nah, untuk golongan pribumi sendiri itu terdiri atas rakyat jelata, yakni orang pribumi, orang desa, orang kampung, dan juga ada golongan priai. Nah, golongan priai ini tuh muncul sebagai dampak dari berkembangnya suatu sistem politik etis yang dicetuskan oleh Van de Penter. Nah, politik etis ini tuh membuka peluang kepada kaum pribumi, khususnya kaum elit pribumi, untuk dapat mengenyam pendidikan. Kemudian pada periode ini juga kondisi masyarakatnya jika dilihat dari mata pencaharian sudah mulai beragam gitu mata pencahariannya, dari mulai pertanian, terus perkebunan, dan juga perkembangan industrialisasi sudah cukup maju lah gitu pada periode ini, sudah banyak industri. Kemudian pada periode ini juga berkembang kegiatan pergundikan, yang dimana kegiatan pergundikan itu dilakukan kebanyakan itu oleh pejabat-pejabat Eropa. Ya, kemudian untuk isi naskah dramanya sendiri, nah jadi naskah drama ini tuh merupakan adaptasi dari novel karya Pramudia Anantatur, yang mana sangat cocok gitu untuk digunakan sebagai media pembelajaran, karena dibandingkan dengan versi novelnya yang cukup berat, naskah ini tuh lebih ringan gitu dibacanya. Terus hampir mirip dengan isi novelnya. Jadi pada naskah ini tuh bercerita tentang seorang pribumi yang memperjuangkan hak keadilannya gitu. Namun pada naskah ini tuh berfokus kepada satu tokoh, yakni tokoh Nyai Ontosoro atau Sanikem. Nah, Nyai Ontosoro itu tuh seorang pribumi yang menjadi gundik dari Tuan Besar Milema, seorang saudagar Belanda yang memiliki perkebunan gitu. Dan pernikahannya juga dari hubungannya ia dengan Tuan Besar Milema itu ia memiliki anak gitu bernama Maurits Malema dan Annelies. Dan latar belakang kolonialisme yang kuat itu pada naskah ini tuh memperlihatkan perjuangan Nyai Ontosoro untuk keadilan atas diskriminasi dan juga penindasan terhadap dirinya dan kaum pribumi yang direndahkan gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan fakta sejarah, itu bisa diperlihatkan bahwasannya banyak pribumi yang bekerja sebagai sebagai petani, sebagai buruh pabrik gula. Nah, itu bisa dikaitin sama fakta sejarah yang tadi udah disebutin, bahwasannya pada periode ini tuh industrialisasi itu udah mulai berkembang gitu. Kemudian pada periode ini juga tokoh Nyai Ontosoro kan merupakan seorang gundik gitu. Nah, itu ada fakta sejarah juga bahwasannya pada periode abad 20-an itu sudah berkembang itu kegiatan pergundikan. Kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini juga, kalau misalkan kita lihat gitu dari pemikiran mereka itu sudah lebih modern gitu, khususnya mengenai nilai-nilai keadilan seperti yang hadir pada percakapan Minke dan Nyai Ontosoro gitu,
ketika mereka menghadap pengadilan gitu. Hal ini tuh menunjukkan bahwasannya dampak politik etis itu terlihat, terlebih lagi diceritakan juga bahwasannya Mingke merupakan keturunan bangsawan Jawa yang mengenyam pendidikan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Okay, welcome, Dia. Well, the next presenter is Afrizal Arif. Afrizal, time is yours in 5 minutes, please. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan judul, yakni Perlawanan Kolonialisme Belanda lewat Organisasi dan Pers pada tahun 1908 hingga 1914 dalam novel Jejak Langkah karya Pramudia Anantatur. Nah, saya dahului dengan fakta sejarah, yakni berawal dari politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer sebagai politik balas budi kepada kaum pribumi di Hindia Belanda agar memperoleh pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Kaum pribumi memperoleh pendidikan sehingga muncul kaum intelektual yang akhirnya mulai mendirikan organisasi dan jurnalistik. Hal ini justru menjadi senjata baru kepada pemerintah kolonial Belanda sehingga pada tahun 1908 awal tahun tersebut memasuki era kebangkitan nasional lalu atau pergerakan nasional. Lalu novel Jejak Langkah ini merupakan novel ketiga ya dari Pramudia Anantatur, menceritakan tentang awal munculnya gerakan sosial modern di Hindia Belanda. Jejak Langkah merupakan novel ketiga dari novel Pramudia Anantatur yang di mana mengambil latar belakang gerakan nasional pada era kolonial dan menceritakan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh pribumi. Nah, tokoh utama yang disorot dalam novel ini yakni Mingke yang menjadi tokoh utama pada novel sebelumnya gitu ya, yang dimana Mingke ini pergi menuju Betawi atau Batavia, tempat untuk menjalankan mengenyam pendidikannya. Namun di saat itu Mingke juga bertemu dengan organisasi pergerakan, yakni yang pertama Budi Utomo, lalu yang kedua Serikat Dagang Islam gitu. Nah, saya mengambil dari tahun 1908 karena munculnya organisasi pribumi yang pertama ya di Budi Utomo gitu. Kemudian mengambil latar hingga tahun 1914 karena terdapat peristiwa konflik antara organisasi pribumi yakni Serikat Dagang Islam atau SDI dengan kaum Eropa yakni The Zipper gitu. Mingke mendapat pencerahan saat ia mengikuti kuliah umum dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dimana ia memberikan penekanan pada murid-muridnya untuk berorganisasi. Dengan berorganisasi, maka golongan pribumi akan bangkit memiliki kesadaran bangsa dan bangun dari tidurnya gitu. Dari kuliah umum tersebut, Mingke segera bergerak untuk membentuk organisasi gitu, maupun bergabung dengan organisasi salah satunya yakni Budi Utomo gitu. Alhasil terbentuklah sebuah organisasi yakni Sarekat Priai gitu. Bersama dengan itu terbitlah sebuah koran mingguan yakni Medan Priai yang menjadi tempat menyalurkan pendapat, keluh kesah, sumber informasi dan edukasi hukum kaum pribumi gitu. Terbitnya surat kabar ini dibentuk oleh kaum pribumi menandakan munculnya pers maupun jurnalistik sebagai wadah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, Mingke mendapatkan tawaran dari kawannya yakni Raden Tomo bergabung dalam organisasinya. Tanpa ragu, akhirnya Mingke tergabung dalam organisasi tersebut. Kemudian ia memilih keluar dari organisasi tersebut karena prinsipnya berbeda gitu dengan Mingke yang ia pegang gitu. Karena organisasi Budi Utomo cenderung tidak terlalu keras terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu. Hingga suatu ketika ia menyadari bahwa pedagang merupakan orang-orang yang berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Dari pemikiran tersebut, Mingke membentuk Mamas bergabung sebuah organisasi baru yang bernama Serikat Dagang Islam. Novel ini juga sesuai dengan media pembelajaran sejarah karena cocok gitu ya dengan pembelajaran SMA yang berkaitan dengan kompetensi dasar yakni 3.4 yakni menghargai nilai Sumpah Pemuda, maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini dengan babnya yakni dengan munculnya pergerakan nasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak berkenan. Terima kasih. Okay, thank you very much, Afrizal Arif. Well, my student, I think now we
are going to listen also the brief comment maybe from the lecturer. Firstly, Pak Esa, please, making the comment. Boleh Bapak sebentar, biar saya ini dulu volumenya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada mohon maaf, saya terlempar tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Andi yang telah memperkenankan saya untuk memberikan komentar terkait dengan beberapa mahasiswa yang menjelaskan analisis terkait novel-novel yang dijelaskan. Yang pertama itu mungkin saya ingin mengomentari apa yang dijelaskan oleh Saudari Sefira terkait novel Machiavelli. Jikalau kita berbicara ataupun membaca terkait novel ini, mungkin Saudari Sefira bisa memunculkan terlebih dahulu tentang waktu ataupun tentang tahun yang ada pada saat itu. Karena kita bisa membaca apa yang terjadi pada saat itu. Jikalau Bapak membaca novel tersebut, kita akan melihat bagaimana pada tahun 1830 banyak penindasan yang dilakukan oleh kolonial pada saat itu lewat sistem tanam paksanya gitu. Sehingga inilah yang melatar belakangi munculnya semangat ataupun membuat sebuah karya yang dinamakan Machiavelli itu sendiri gitu. Di dalam bukunya itu dijelaskan bahwasanya penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada saat itu sudah seharusnya itu ditebus dengan apa ya? Dengan sesuatu yang lebih berharga dan lebih bermanfaat bagi bangsa pribumi itu sendiri. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya apa yang muncul nantinya itu akan sangat berkaitan dengan munculnya politik etis di Indonesia itu sendiri. Nah, itu untuk yang pertama untuk Saudari Sefira. Untuk yang kedua untuk Saudari Jessie Alicia Anesti yang tadi itu menjelaskan terkait dengan novel Sang Juragan Teh ya. Itu kalau tidak salah itu adalah Rudolf Edward Kurhoven ya yang digambung itu. Nah, kalau sama halnya dengan Saudari Sefira, mungkin Jessie Alicia kurang mengungkapkan, kurang menggambarkan rentang tahun yang muncul gitu, sehingga emosi, sisi simpati yang muncul dari novel ini itu tidak keluar gitu. Nah, itu yang mesti pula diperhatikan gitu. Karena yang menarik dari novel ini menurut Bapak, kita bisa melihat bagaimana seorang Rudolf Edhoven yang dulunya itu adalah seorang yang berasal dari Belanda, Toto gitu ya, dari Belanda langsung, dia berusaha untuk beradaptasi, belajar bahasa, belajar budaya pribumi itu sendiri, tetapi pada kenyataannya dia tetap memiliki sebuah pijakan bahwasannya masyarakat kolonial Belanda itu lebih tinggi dibandingkan bangsa pribumi itu sendiri gitu. Nah, itu inti poin dari yang digambarkan di novel tersebut gitu. Sehingga kita bisa mengetahui dan bisa memahami bagaimana perkembangan yang muncul pada tahun 1720 ketika Franjel Stensel itu muncul, lalu 1870 ketika UU Agraria itu muncul. Karena novel itu menggambarkan hal tersebut gitu. Jadi ada sesuatu yang muncul dari rentang waktu tersebut gitu. Nah, itu untuk Saudari Jessie, dan yang selanjutnya itu untuk Kurniati Nurdin terkait dengan nasionalisme dan modernisme dari novel Bumi Manusia. Mungkin jikalau kita berbicara tentang novel Bumi Manusia yang dibuat oleh Pramudia, di sini juga kita bisa menggambarkan bahwasannya pola yang muncul itu pasti tidak akan jauh dari tahun 1898 sampai 1918. Dari mulai berkaitan juga dengan politik etis sampai awal kebangkitan nasional gitu. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang melatar belakangi bagaimana politik etis itu muncul hingga munculnya kebangkitan nasional itu sendiri. Nah, di sini kan kita dapat melihat bagaimana seorang Minke yang asalnya itu kagum terhadap orang Belanda, dia menjadi kesal karena dia melihat ada kesewenang-wenangan dan penindasan di sana. Nah, itu yang mungkin harus pula dianalisis dan dimunculkan dari novel tersebut untuk menggambarkan nasionalisme yang muncul pada saat itu. Yang selanjutnya dari Bapak akan mengomentari kepada Saudari Diah Pramesti terkait dengan mungkin hampir berkaitan ya Nyai Ontosoroh, walaupun ini tuh spin off-nya, jadi seperti penggalannya gitu. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana pada saat itu ya Nyai Ontosoroh beranggapan bahwasanya bagaimana dia itu begitu direndahkan oleh kolonial Belanda pada saat itu.
Karena bagaimana dia itu hanya dijadikan sebagai istri simpanan ataupun gundik itu sendiri, yang notabene itu hanya sebagai penyalur hasrat orang Belanda pada saat itu. Nah, di sini ada sebuah semangat yang muncul, ada sebuah keinginan yang muncul, bagaimana bangsa pribumi harus berjuang untuk membuat mereka itu sejajar dengan orang Belanda itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan mengomentari novel Jejak Langkah yang tadi dijelaskan oleh Saudara Abrijal, bagaimana masih sama terkait dengan perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi kita bisa melihat ada sebuah sisi emosi yang berbeda, terutama jika kita bisa melihat apa yang dimunculkan oleh tokoh Minke itu sendiri. Jikalau di novel pertamanya itu, Minke itu cenderung sebagai sosok yang sangat idealis, meledak-ledak, tetapi pada saat ini kita bisa melihat bagaimana seorang Minke itu bertransformasi menjadi sosok yang lebih organisator ulung, lebih sabar, dan itulah yang muncul di novel ini gitu. Bagaimana perjuangan itu harus dilakukan dengan cara yang cerdas. Itulah yang ditunjukkan oleh Minke ketika dia itu ibaratnya berjuang di berbagai organisasi, dari mulai Sarekat Priai sampai Sarekat Dagang Islam, dia berjuang lewat pers dan sebagainya gitu. Nah, itu yang muncul dari novel tersebut. Mungkin seperti itu saja, Bapak. Terima kasih. Okay, thank you very much, Pak Esa. Ladies and gentlemen, my student, please ensure that you should be concerned with the Pak Esa brief comment. I think it is very important for you. Okay, to other student, I think please start to make the brief comment in the WhatsApp, okay? Because the time is limited, and not yet until finish we comment. So please, you make the brief comment and to one of the presenters, not to all presenters, okay? Okay, I would like to make the brief comment also. Firstly, as Paisa said, that in talking about the literature in the context of teaching and learning of history, it is very important in PowerPointers, also in the peoples, about the period, okay? Period is very important. The time is very important in historical studies. So from 5 students, I think Safira S.R. Alasa, no period. Okay, so the time should be explicitly in making the PowerPointers, including also when we make the full people in the future. Okay, so Jesse, okay, there's the period, Kurniatinudin, okay, Dia, okay, Afrijal also okay. Safira, there are no period, no time. It is important for the historical student, history student, okay? Secondly, please ensure that the literature, the work of literature, should be differentiated with the historical work, with the history textbook or historiography, for example, because the figure, the actor in the literature, there's the fictive, there's the fiction. For example, you said about the Menge. Menge is fiction. It is created by Pramudia Anantatur, not real historical figure. If you read about the Pramudia Anantatur novel, you should be aware that Menge in this context is the Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo is the real figure, the historical fact, okay? Including also you said about the Nyi Ontosoro, it is the fiction figure, okay? So please, there should be differentiation between the fiction and reality, okay? Fiction created by the author of literature and historical fact based on the historical record.
So please don't teaching to your student in elementary and university school. This is Nyong Intosoro. This is Saija Adinda. This is Minga. It is the fiction figure. Okay, so should analysis who is Ontosoro in this context. Maybe they ask the other real figure. Should be searching about this figure, including as I have an example about the what is Minga's figure. Okay. Okay. So and lastly, as I have mentioned earlier, that in the analysis about your topic in the paper, firstly, please you analyze about the historical text. Okay, historical narration. And then because the historical narrative, just the who, when, who, and so on and so forth, should be enrichment with the narration from the what is novel, from the literature. So should be like that in analyzing something, in analyzing your people. Firstly, making clear about the historical text, and then how the literature, how our novel enrichment in the historical text. Okay, because of that, for example, Safira, about the representation, not yet clear. What does it mean representation here? Representasi Bumi Putra. Who is representation here? You not talk about the representation. You talk about the what is penindasan. What is you talk about the suppression, not representation. Anda tidak bicara tentang perwakilan. Siapa yang dimaksud dengan representasi dalam novel ini? You not yet clear. Including also who is present in this context. I think not official from the Dutch colonial government, but the native colonial government. Bupati, Wadana, okay? So should be clear who is representation here, okay? Back to your topic about the representation of native people in the time. So who is representation here, okay? Should be connected between the title and the analysis. Jesse also about the tea plant cattle, okay? Should be analysis why this novel making the title Juragan. Juragan is Sundanese term, Sundanese language. Who is Juragan here? The Dutchman or the Sundanese man? And how the relationship between the Juragan and his follower, Caca, orang kebanyakan, and so on and so forth. You not analysis about this, okay? Why in this novel making the title Juragan, not boss, not other terminology, but it is the Sundanese terminology, okay? So should be clear, including also relationship between the Dutch boss, the Dutch Juragan, and his follower, his worker in this context, maybe Kuli, maybe Mandor, and so on and so forth. Okay. Kurniati Nurdin also, I think, you talk about the nationalism, feminism. I think, yeah, should be clear also here that if you talk about the Kartini, for example, you should read about the others Pramudia Anantatur literature books. For example, sebut saja aku Kartini, including you, in order you understand about who is Kartini according to Pramudia Anantatur. Why Kartini label as the figure of the woman emancipation in Indonesia? Okay, so you should understand about the concept of emancipation in Indonesia, including also nationalism. I think in the last 19th century and early 20th century, they are not yet growing the nationalism movement. Maybe this is still what is indicator about the nationalism, because in the early 20th century,
what is nationalism? Related to the ethnic, related to the suku bangsa, not nation in this context supra-ethnic. Okay, so nation for Javanese, nation for the Sundanese, because the concept of nationalism peaks in 1920s, before the Sumpah Pemuda. Okay, because of that, in the Sumpah Pemuda Declaration, the young generation from ethnic group said Young Java, Young Celebes, Young Sumatra, Sekarukut, and so on and so forth. It is the what we call as, according to Sartono Kartodirjo, ethno-nationalism. Okay, not yet supranationalism. Should be clear about the concept of nationalism in the early 20th century. Including also Dias Teningrum. Okay, dia but the Ontosoro is the fictive figure. Okay, maybe it is similar if you read about the Umar Khayyam literature, Umar Khayyam novel, Sri Sumara, Bau. It is the fictive figure. Okay, so should be identified who is Nyi Ontosoro here. Okay, and then you also not yet clear about how the social political condition in the time of colonial government. As we know that in the time of Dutch colonial government, there are the three what is indicator. For example, there's the discrimination, there's the exploitation, there's the repression. So how discrimination, exploitation, repression, we can identify, we can make an example about these three indicators. Okay, should be clear. Not only in the general, this is the social condition, but what kind of social condition in that time should be clear. Okay, and lastly, from Afrizal, I think it is also similar. You should read about ada Pramudia Anandatur, what is work, okay? Sang Pemula, okay? He said, what is studies more about the Mas Tirto Adi Suryo, what is labeled in his novel as the Minge, okay? Minge figure. So you should read about the Sang Pemula, Mas Tirto Adi Suryo. So according to Pramudia Anandatur, Tirto Adi Suryo, not Dr. Sutomo, not Wahidin Suryodo, as the initiator of the ideas nationalism in Indonesia. Okay, you should be understand about others Pramudia Anandatur works. Including, I think your title is not clear, confused. Please read. Perlawanan kolonialisme Belanda. Who is melawan? Siapa yang melawan di sini? Orang Belanda yang melawan. Perlawanan kolonialisme Belanda lewat organisasi. So I think this is the Dutch colonial against the native people. Jadi judulnya aja confused, nggak jelas ini. Jadi ya ini yang Anda sedang bercerita tentang perlawanan kolonialisme Belanda, bukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Okay, so I think your title is not clear, still confused. Okay, and okay, I think also you said about the Sumpah Pemuda, about the youth pledge. I think it is too far because youth pledge phenomenon is the time in 1920s, but in last 19th century and early 20th century, I think the desire or the political will to be united, to be make the similar nationalism is not yet grounded in the young generation, including also, I think, for the Minge, for the what is Mas Tirto Adi Suryo, and so on and so forth. Because as I have mentioned earlier, in early 20th century,
the concept of nationalism is related to the ethnic, related to the ethno-nationalism. Javanese people, Sundanese people, Sumatran, Celebes, Ambon, and so on and so forth. It is interesting to note here that the young Sundanese generation called they ourselves not as young Sundanese, young Sunda, but Sekarukun. What does it mean, Sekarukun? Okay, should be explaining about the terminology from the Sundanese young generation, called they ourselves not as the young Jawa, young Sumatra, young Ambon, but Sekarukun. Okay, so I think it is should be clear about your people. Firstly, about the title, should be used about the period. Secondly, please differentiation between the fictive figure and the real figure, because the novel, the literature made by the authors is the fictive figure. Okay, not to be the real figure. I think it is confused. And lastly, please in analyzing, firstly should be description about the historical fact. Maybe if there's the 10 pages, you should be in 5 pages analyzing or description about the historical facts. And then 5 pages again, you should analyze about the how literature or historical novel can enrichment about our historical facts. Okay. Okay, I think that's my add comment, and thank you very much for your attention. And let's ending our lecture, our course today by reciting together also Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Inshallah we will meet again in the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Okay, you're welcome. We can leave from this Zoom meeting.